Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianawati, NIM 026 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh pendidikan yaitu Muhammad Syafi'i dan konsep pendidikannya. Bagi teman-teman, tonton sampai habis video ini agar paham mengenai siapa itu Muhammad Syafi'i dan apa saja konsep pendidikannya. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui siapa itu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Januari 1896. Muhammad Syafi'i wafat pada tanggal 11 November 1966 ketika usianya 70 tahun. Muhammad Syafi'i diangkat menjadi anak oleh Ibrahim Marah Sutan dan ibunya yang bernama Andung Halijah. Kemudian Muhammad Syafi'i dibawa pindah ke Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi. Ayahnya yang bernama Sultan Marah menamatkan pendidikan di Quick School yang oleh rakyat dinamakan Sekolah Raja-Raja yang berada di Bukit Tinggi. Setelah menamatkan pendidikan tahun 1890, Sultan Marah menjadi guru di sekolah rendah yang berada di Padang, Sumatera Barat. Kemudian menikah dengan gadis Bengkulu yang bernama Andung Halijah. Dalam perjuangan mengajar, Sultan Marah selalu berpindah-pindah. Ia mengajar 5 tahun di Padang, kemudian pindah ke Sukadana Lampung, 7 tahun kemudian pindah lagi ke Idi Aceh, dan 3 tahun kemudian pindah lagi ke Pontianak. Serta masih banyak lagi daerah tempat pengabdian mengajarnya. Setelah pensiun, Sultan Marah menetap di Jakarta sampai akhir hayatnya pada tanggal 31 Agustus 1954 dan dikebumikan di pemakaman Tanah Abang, Jakarta. Ketika Sultan Marah bertugas di Pontianak, ia mengangkat anak yang bernama Muhammad Syafi'i, seorang anak yatim yang ditinggalkan ayahnya semasa kecil dan diasuh ibunya bernama Syafi'ah, seorang buta huruf yang pekerjaannya membuat kue untuk dijajakan Syafi'i. Muhammad Syafi'i menempuh pendidikan di Quick School atau Sekolah Raja di Fort de Kock yang berada di Bukit Tinggi pada tahun 1908 hingga 1914. Kemudian, pada tahun 1922, ia melanjutkan pendidikan ke Belanda dan kembali ke tanah air pada tahun 1926. Kemudian Muhammad Syafi'i mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IKIP Padang pada tahun 1968. Salah satu pepatah yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i adalah jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadikanlah tiap pohon menghasilkan buah yang manis. Kontribusi Muhammad Syafi'i dalam pendidikan Indonesia yaitu dengan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesian Netherlands School atau INS pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 18 hektar dan berada di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi. Muhammad Syafi'i menolak subsidi untuk sekolahnya, tetapi ia membiayai sekolah itu dengan menerbitkan buku-buku kependidikan yang ditulisnya. Sumber keuangan juga berasal dari sumbangan yang diberikan ayahnya, serta dari berbagai acara pengumpulan dana seperti mengadakan pertunjukan teater, pertandingan sepak bola, dan lain-lain. Pengajaran di dalam kelas sekolah INS ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai pelajaran bahasa asing yang pokok. Ketika di Belanda, Muhammad Syafi'i menyempatkan diri untuk mengunjungi hampir seluruh sentra industri dan sekolah kerajinan untuk keperluan studinya. Untuk praktik pendidikan, Muhammad Syafi'i mendapat izin mengajar pada sekolah rendah yang berada di Rotterdam. Ketika waktu senggang, Muhammad Syafi'i sempat menulis banyak buku pelajaran membaca Arab dan Latin untuk sekolah rendah dan semua buku itu diterbitkan oleh J.B. Walter di Jakarta. Di samping itu,
Muhammad Syafi'i juga aktif dalam organisasi pelajar yang didirikan oleh Muhammad Hatta yang bernama Indonesisch Vereniging dan menjadi redaktur rubrik pendidikan pada organisasi itu. Saat Indonesia merdeka, Muhammad Syafi'i diangkat menjadi Ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dan mendirikan Ruang Pendidikan dan Kebudayaan di Padang. Di samping itu, Muhammad Syafi'i pernah diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Syahril kedua. Serta Muhammad Syafi'i pernah menjadi anggota DPA. Karir yang dicapai Muhammad Syafi'i di dunia pendidikan Indonesia yang pertama, mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesisch Nederlands School atau INS. Yang kedua, menjadi redaktur rubrik pendidikan pada organisasi Indonesisch Vereniging. Yang ketiga, menulis banyak buku pelajaran membaca Arab dan Latin untuk sekolah rendah dan semua buku ini telah diterbitkan oleh J.B. Walter di Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep pendidikan dari Muhammad Syafi'i. Ada 3 komponen utama sistem pendidikan INS kayu tanam yang didirikan Muhammad Syafi'i. Yang pertama, tenaga ia bisa bekerja. Yang kedua, otak ia bisa berpikir. Dan yang ketiga, jiwa ia bisa merasa. Tujuan pendidikan INS merujuk pada UUD 1945, yaitu menyempurnakan kehidupan bangsa agar setara dengan bangsa-bangsa yang maju di bidang ilmu dan teknologi, sosial dan ekonomi, serta seni dan budaya. Perangkat untuk menuju tujuan itu tidak lain menjadikan bangsa Indonesia agar memiliki otak yang cerdas, mental yang kuat, dan budi pekerti yang luhur. Selain itu, juga ada kemampuan dan ketangkasan yang terampil dan etos kerja yang tinggi. Muhammad Syafi'i mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dalam arti konsep dan praktik penyelenggara pendidikan. Dengan sistem ini, anak-anak sejak kecil sudah dilatih mempergunakan akal pikiran mereka yang didorong oleh kemauan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Menurut Muhammad Syafi'i, nasionalisme pragmatis yaitu tertuju pada pembangunan bangsa melalui pendidikan agama sehingga menjadi bangsa yang pandai atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Pandangan pendidikan Muhammad Syafi'i sangat dipengaruhi oleh aliran developmentalisme. Gagasan dan model sekolah ini dikembangkan Karl Steiner yang dapat mempengaruhi konsep dan praktik pendidikan Muhammad Syafi'i di INS kayu tanam. Gagasan ini itu ada 3. Yang pertama, membimbing anak untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri. Yang kedua, menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tempatnya masing-masing dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak bahwa hasil pekerjaannya dapat memberi sumbangan untuk penyempurnaan kehidupan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ada metode pendidikan dari Muhammad Syafi'i. Yang pertama, sekolah kerja. Menurut konsep ini, sekolah hendaknya tidak mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Muhammad Syafi'i mengutip pemikiran dari Guning yang berbunyi, sebagian sekolah karena kesalahannya sendiri dan ada pula sebagian yang tidak salah, telah mengasingkan diri dari kehidupan sejati dan telah membentuk dunianya sendiri. Mengukur segala-galanya menurut pahamnya sendiri, selama hal itu tidak berubah, maka sekolah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ia selalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada masyarakat yang seharusnya ia mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua adalah pekerjaan tangan. Berdasarkan pemikiran ini, sekolah menghendaki guru untuk mengaktifkan pengajaran. Maksudnya adalah membuat murid menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah produksi atau kreasi. Metode ini diberikan kepada siswa untuk kesempatan agar siswa aktif berbuat atau mencipta.
Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman berbuat yang melibatkan emosi, pemikiran, dan tubuh. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengajaran hendaknya mengupayakan aktivitas seoptimal mungkin kepada siswa. Pengajaran jangan terperangkap dan berhenti dalam bentuk reseptif dan reproduktif. Dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i adalah kemasyarakatan, keaktifan, kepraktisan, serta berpikir logis dan rasional. Berkenaan dengan itu, maka isi pendidikan yang dikembangkan Muhammad Syafi'i adalah bahan-bahan yang dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan atau yang dikenal dengan istilah 3H. 3H ini meliputi head, heart, dan hand. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.